yang mulia ini, kami selaku tim advokat para terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani yang mulia majelis hakim agar tidak semata-mata melihat permasalahan dari kacamata sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun menekankan pula pada nilai-nilai keadilan hidup di tengah masyarakat yang tentu dapat meringankan. Sidang lanjutan perkara kepemilikan 22 botol bom Molotov di lingkungan FKIP Universitas Mula Warman kembali digelar di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 20 Januari 2026. Dalam persidangan ini, agenda utama adalah pembacaan eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terhadap dakwaan jaksa penuntut umum kepada 3 terdakwa yang disebut sebagai aktor intelektual. Sidang ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Andris Henda dengan Hakim Anggota Bagus Trenggong dan Marjani Eldiarti serta JPU Stefano. Selengkapnya pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun Kaltim, rekan Gregorius Agung Salmon. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Nurma dan Tribuners dimanapun Anda berada, betul sekali bahwa sidang kasus rakitan bom Molotov yang bakal digunakan pada tanggal 1 September 2025 lalu kembali digelar di Pengadilan Negeri Samarinda, tepatnya di ruang sidang Lejen TNI Ali Said Pengadilan Negeri Samarinda. Yang mana agenda sidang ini pada Selasa 20 Januari 2025 yang lalu dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa. Selain para 4 mahasiswa, aktor intelektual dalam perakitan bom Molotov ini juga melakukan eksepsi yang sama. Yang mana dari penasihat hukum yang tergabung dalam advokat tahanan politik yang hadir dan membela para terdakwa ini menyampaikan eksepsinya kepada majelis hakim, yang mana mereka menyampaikan bahwa 7 tahanan ini merupakan tahanan politik dan mereka bukan kriminal murni. Hal itu disampaikan Bambang Edi Darman yang merupakan salah satu tim hukum dari para terdakwa ini. Dia juga menyampaikan bahwa para terdakwa ini melakukan hal tersebut karena kemarahan warga atas kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan menghentikan praktik korupsi di negara Indonesia ini. Dalam eksepsi yang mereka sampaikan ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan. Yang pertama itu bebaskan seluruh 7 tahanan politik yang terlibat dalam kasus bom Molotov FKIP Universitas Mula Warman pada tanggal 1 September 2025 tersebut. Yang kedua, mendesak majelis hakim untuk memeriksa eksepsi secara objektif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik. Mereka menyampaikan bahwa apa yang dilakukan para tahanan politik ini atas dasar keresahan mereka, keresahan masyarakat terhadap negara ini, yang mana para elit politik membuat kebijakan sebenar-benar tanpa mempertimbangkan hak daripada masyarakat. Kemudian juga mereka menuntut agar aparat penegak hukum menghentikan pendekatan represif dan mengakui bahwa perkara ini lahir dari kegagalan struktural daripada negara. Yang keempat, mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, buruh dan mahasiswa untuk mengawal persidangan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi. Dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 27 Januari mendatang, yang mana sidang tersebut sebagai jawaban dari jaksa penuntut umum. Demikian yang perlu kami sampaikan, Nurma, kembali ke studio. Terima kasih rekan Agung dan selamat bertugas kembali. Pada prinsipnya ada poin-poin utama yang kami sampaikan dalam bantahan kami. Yang pertama adalah mereka ini bukanlah kriminal yang sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan. Mereka adalah korban dari ketidakbecusan negara. Kami pikir seperti itu, kami meyakini seperti itu karena ada berbagai tindakan dan peristiwa yang melatar belakangi. Kalau kita lihat di Indonesia tidak hanya terjadi di Samarinda penolakan dan demo besar-besaran, dan kita tidak bisa mengatakan mereka tidak marah. Seluruh orang yang turun ke jalan marah terhadap
kegagalan oknum-oknum di pemerintahan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, dalam bantahan juga kita melihat dan meyakini ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya, di mana lokus tempusnya tidak jelas, dan ini kan sebenarnya menjadi syarat formil dalam sebuah surat dakwaan harus disampaikan secara jelas, karena ini kita bicara nasib orang. Kemudian ketiga, kita juga melihat banyak sekali nama-nama yang disebutkan dalam surat dakwaan, namun dakwa atau jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara detail tiap-tiap atau peran-peran setiap orang itu kapasitas sebagai apa. Jadi kalau kita lihat ini seperti berdongeng saja, atau ya semua orang bisa merekayasa atau apa, tapi seharusnya setidak-tidaknya dakwaan itu harus utuh secara formil, dan kami tim penasihat hukum yang tergabung dalam koalisi advokasi tahanan politik tidak melihat ini merupakan sebuah dakwaan yang lengkap, cermat dan jelas yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Mungkin ada yang dalam menurut kami di materi eksepsi itu jelas menegaskan bahwa seluruh rangkaian dakwaan penuntut umum tidak berdasar. Tidak ada penjelasan bagaimana, di mana melakukan, pada saat penangkapan pun barang tidak ada padanya, barang bukti ya. Jadi kita melihat ini harus berhenti perkaranya, harus dibatalkan demi hukum. Jadi kami menuntut majelis hakim agar bersifat independen dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun kawan-kawan, kita melihat kelanjutannya nanti di minggu depan dengan agenda pembacaan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum. Jadi seperti itu. Ada lagi? Berarti dakwaannya cacat hukum? Menurut kami dakwaan jaksa penuntut umum cacat secara formil, cacat secara material. Maka jika itu terbukti nanti dan dibuktikan dalam putusan selah, itu harus diberhentikan perkaranya. Jadi dakwaan dibatalkan. Seperti itu. Kedua, dengan agenda pembacaan nota keberatan oleh tim koalisi advokasi tahanan politik, dan hari ini juga kita bersama dengan teman-teman yang bersolidaritas mulai dari rakyat, buruh, nelayan, pekerja, apapun kelas sosial mereka. Izin kami menyampaikan sebuah press release yang menyatakan bahwa bebaskan 7 orang tahanan politik Samarinda 20 Januari 2025. Kami yang tergabung dalam elemen masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi rakyat, dan individu yang peduli terhadap keadilan hukum menyatakan solidaritas penuh kepada para terdakwa dalam perkara dugaan kasus Molotov yang saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda, khususnya pada agenda pembacaan eksepsi keberatan oleh tim penasihat hukum. Perlu ditegaskan bahwa para terdakwa adalah warga sipil yang hidup dan bertahan dalam situasi ketimpangan struktural yang akut. Mereka bukan aktor kriminal sebagaimana yang didakwakan, melainkan korban dari carut-marutnya kondisi psikologis politik yang diciptakan oleh kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat. Tekanan ekonomi, ketidakpastian hidup, penyempitan ruang demokrasi, serta akumulasi ketidakadilan sosial telah membentuk kondisi psikologis sosial yang penuh amarah, frustasi, dan kekecewaan. Rencana pembuatan Molotov yang kini dipersoalkan secara hukum tidak dapat dilihat secara ahistoris dan terpisah dari konteks tersebut. Ia merupakan akumulasi kemarahan warga atas ketidakbecusan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan, mengelola sumber daya alam secara adil, menghentikan praktik korupsi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung tanpa pertanggungjawaban. Alih-alih memperlihatkan keseriusan dalam pengelolaan negara, beberapa oknum di dalamnya justru memperlihatkan sikap dan tindakan yang sebaliknya. Pada saat yang sama, beberapa waktu lalu gelombang penolakan dan demonstrasi tidak hanya terjadi di kota Samarinda, melainkan juga merebak di berbagai kota lain. Aksi-aksi tersebut adalah bentuk eskalasi gerakan sipil yang lahir dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Situasi ini menunjukkan bahwa kemarahan rakyat bersifat struktural, bukan persoalan individual yang dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum represif. Dalam konteks ini, para terdakwa sejatinya adalah tahanan politik, warga yang dikriminalisasi karena berada dalam pusaran konflik politik dan sosial akibat kebijakan negara yang gagal dan tidak berpihak. Pemidanaan terhadap mereka merupakan upaya pengalihan tanggung jawab negara dengan menjadikan warga sebagai kambing hitam atas krisis yang ia ciptakan oleh penguasa itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.